Sobis, selamat datang di Join Talks, ruang ngobrol inspiratif bareng Indibis. Saya Raida, yang hari ini kita akan ngebahas obrolan santai tapi penuh insight dengan tema resep sukses membangun bisnis ala Kopi Puan Balikpapan. Nah, coffee shop asal Balikpapan ini bukan cuma hits nih teman-teman, tapi juga sukses berkembang dengan membuka berbagai cabang. Nah, sudah hadir nih bersama kita owner Kopi Puan Balikpapan. Selamat, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, selamat sore Mbak. Ya, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu ke Sobis-Sobis nih, Masnya namanya siapa? Seperti itu. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan. Saya adalah owner dari Puan Kopi. Itu aja ya, kayaknya perkenalannya. Jadi boleh diceritain nih Mas, sebenarnya Mas di Kopi Puan ini sebagai apa, dan Kopi Puan ini ada siapa aja sih di balik dari brand Kopi Puan ini? Oke, saya adalah salah satu owner dari Puan Kopi. Lalu ada rekan saya namanya Rizal Zulmi. Beliau juga merupakan owner dari Puan Kopi. Jadi kalau untuk Puan Kopi itu memiliki dua owner, yaitu dari saya Arif Setiawan dan Rizal Zulmi, seperti itu Mbak. Wah, menarik ya. Ternyata sebenarnya tuh owner Kopi Puan tuh jarang ada yang tahu. Tapi khusus spesial Indibis nih, Mas Arif mau ngasih tahu kalau nih beliau adalah ownernya. Terima kasih sudah diundang. Spesial banget nih. Dan bicara soal coffee shop nih, kalau coffee shop di Balikpapan tuh kalau bisa dibilang banyak banget ya Mas ya. Yes, banyak. Tapi Kopi Puan ini kok bisa sih cerita awalnya tuh kok bisa ada Kopi Puan tuh gimana Mas awal ceritanya? Kalau untuk cerita awalnya sih Mbak, sebenarnya itu sudah niat kami juga dari dari zaman kuliah. Jadi pada saat saya kuliah tuh, ini cerita awalnya banget ya. Iya. Jadi cerita awalnya banget itu kebetulan pada saat saya KKN sih Mbak. Oh, KKN. Saya KKN, kebetulan saya KKN di Batu. Dulu kuliah di mana Mas? Di Malang, di Muhammadiyah Malang. Oh, Muhammadiyah Malang. Terus? Saya kuliah di Malang. Penempatan KKN saya di sekitar Gunung Arjuna di Karangploso. Kami memiliki progres atau pekerjaan KKN dengan warga sekitar. Kebetulan juga kami ditempatkan di tempat kopi, perkebunan kopi. Dari situ kita bekerja sama. Setelah KKN selesai biasanya kita balik kan, balik ke kampus masing-masing. Tapi di situ saya nyantol tuh. Oh, kenapa tuh Mas kok bisa nyantol? Sebenarnya karena pengalaman baru sih Mbak, pengalaman baru, ilmu baru yang saya dapat juga di sana. Lalu juga saya juga belajar dari situ. Oh, belajar bikin kopinya di situ? Iya, belajar bikin kopi dari sana, dari Malang. Kebetulan di sana juga ada rumah produksi, ada rumah produksi. Di sana kita diajarkan untuk mengeksplor kopi lah, mengeksplor kopi segala macam dengan metode-metode yang berbeda. Jadi dari situ saya belajar kopi mulai dari tradisional sampai mesin seperti itu. Wow. Jadi dari KKN situ sih akhirnya nyantol, ya udah menjadi hobi. Lalu pada saat mau balik ke Balikpapan kayaknya ada ilmu yang harus kita terapin deh. Iya, kalau enggak nanti membeku ya Mas, ya ibaratnya gitu. Kita juga sudah lihat pasar, lihat survei. Bagaimana kita buat usaha kecil-kecilan nih, kira-kira usaha yang belum ada di Balikpapan apa aja tuh? Ya kalau misalnya dilihat sebelumnya kafe-kafe kan sudah banyak tuh Mbak, kopi shop juga sudah banyak. Tapi konsep apa nih yang belum? Iya. Akhirnya dengan keterbatasan dana kami juga, ya kita mencari referensi di Malang juga. Akhirnya kita buat kopi take away seperti itu. Itu di tahun berapa Mas bikin konsep seperti itu? Kita itu 2018 akhir baru balik ke Balikpapan. Lalu 2019 awal baru kita eksekusi untuk bangun kopi take away gitu. Kopi take away. Oh, jadi awalnya Kopi Puan ini dimulai dari kopi take away. Yes, benar. Jadi aku inget banget waktu 2018 tuh emang pertama kali yang menciptakan kopi take away itu Kopi Puan. Seingat aku waktu 2018. Dan salah satu yang meluncurkan konsep kopi yang seperti itu. Yes. Nah, dari kopi yang
take away gitu jenisnya, baru akhirnya kemana Mas arahnya setelah kopi take away nih? Sebenarnya kalau kan Kopi Puan itu pertama kali tanggal 6 April 2019 ya. Itu konsep pertama kita bisa dibilang seperti pos kopi. Jadi cuman sepetak gitu 3 kali 1,5 meter. Itu di mana Mas dulu tuh? Di Taman 3 Generasi. Itu cabang pertama kami. Oke. Itu cabang pertama kami. Alhamdulillah teman-teman respon dengan baik, lalu juga customer, lalu juga family juga mensupport dengan baik karena pada saat itu langsung booming tuh Mbak. Betul. Langsung booming, alhamdulillah. Lalu beberapa bulan berikutnya, kalau nggak salah mau hampir 10 bulan, kita masih membuka kedai sih, tapi masih konsep takeaway. Karena kami rasa kami belum memiliki cukup budget nih untuk membangun sesuatu yang besar. Seperti itu. Jadi bertahan beberapa kedai takeaway dulu, baru kita membuat atau berani membangun yang dine in seperti itu, yang memiliki tempat nongkrongnya gitu. Oh, pertama kali Kopi Puan yang konsepnya ada tempat nongkrongnya itu di mana Mas? Di Indra Kila itu cabang keempat kami. Oh, cabang keempat. Jadi cabang 1 sampai 3 itu Takeaway semua. Oke, Low budget, oke. Mbak. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan, Ya, lama-lama pelan-pelan. banyak ya Mas ya. Yes, benar. Total cabang sampai saat ini berapa Mas? Alhamdulillah sampai saat ini kita miliki 12 cabang yang alhamdulillah masih berjalan semua. Masya Allah banget ya Mas ya, Alhamdulillah. Tapi penasaran banget deh Mas, kenapa sih namanya tuh Kopi Puan gitu? Kenapa tuh Mas? Kalau dari penamaan sih sebenarnya jujur saya Rijal juga bingung Mbak untuk penamaan apa nih yang cocok nih. Tapi beruntungnya kami juga miliki teman yang apa ya bisa dibilang ya, yang bisa membuat kata-kata apa namanya? Sastra, cowok, Ya. apa cewek apa cowok sastra. Cowok ya seperti itu dia ya pintar lah berkata-kata lah pokoknya. Jadi kita request Riz kira-kira kalau kita buat usaha apa nih yang cocok nih namanya? Oh ini nggak cocok. Coba Puan deh. Oh Puan. Nanti salah server mengartikannya. Oke, terus puan itu artinya apa Riz? Puan itu artinya perempuan. Jadi perempuan itu kan secara umum memiliki sifat yang manis, yang lembut. Nah, sifat-sifat itu nanti yang kamu terapin ke jamuanmu. Jadi makanya kita punya tagline ada puan dalam jamuan seperti itu. Waduh, ada Puan dalam jamuan Yes, ya. seperti itu. Apakah itu berkaitan bahwa Puan Kopi ini banyak digandrungi oleh para perempuan nih? Bisa jadikah seperti itu? Maybe sepertinya. Oke. Kalau data riset sih ya kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Oke. Nah, kebetulan kan Puan Kopi ini banyak cabangnya. Nah, kalau Puan Kopi sendiri tuh menu paling banyak best sellernya lah, itu apa aja, Mas? Kalau untuk sekarang di Puan Kopi aja, Puan Kopi aja ya. Puan Kopi aja dulu. Puan Kopi titik. Puan Kopi itu untuk best sellernya kita ada di kopi karamel dan butterscotch. Tapi kalau di Puan Kopi Plus yang sekarang kita ada matcha latte. Matcha latte. Yes, matcha Jadi latte. teman-teman Kopi Puan ini juga baru aja meluncurkan Kopi Puan Plus nih. Yes, benar. Nah, Kopi Puan Plus ini ada di mana, Mas? Coba dikasih tahu nih ke sobi-sobi. Sebenarnya kalau dilihat hidden game banget ya. Iya, Naik. hidden gem. Tapi bagus tempatnya. Iya. Jadi untuk Puan Kopi Plus atau Puan Kopi pindahan dari Batakan kita pindah ke BJ depan Badai Diklat Keuangan. Nanti nanjak masuk ketemu deh. Pasti tahu sih semuanya. Insya Allah. Iya, insya Allah. Mudah banget sih dicari memang. Nah, tapi kenapa sih Mas Kopi Puan yang kali ini tuh ada plusnya tuh? Apa bedanya dari Kopi Puan sebelum-sebelumnya? Plus itu kalau diartikan kan nambah kan, Mbak? Iya, nambah. Sebenarnya kita simpel aja. Kita tuh pengen bertambah atau mengupgrade yang lebih baik dari sebelumnya aja, seperti itu. Oh, jadi di sini tuh lebih besarkah tempatnya, Mas? Atau apa yang berbeda gitu, Mas? Kalau dari sini sih di Puan Kopi Plus itu kita kita merombak minuman 90% minuman baru semua. Mulai dari kopi, non kopi, coklat. Kita juga sekarang ada manual brew. Jadi buat teman-teman yang ingin rasakan kopi murni dengan pilihan kopi yang berbeda-beda bisa request.
Terus untuk main course-nya, untuk makanannya juga kita bervariasi, mulai dari ayam, ada spaghetti dan lain-lain, pasta juga ada. Lalu juga di sini secara visual untuk tempat kita lebih besar, parkiran juga luas, musola juga yang sejuk dan nyaman, dan juga insya Allah pelayanan di sinilah yang lebih baik seperti itu. Kalau misalnya nih Mas, boleh nggak direkomendasikan kira-kira kalau teman-teman mau ke Kopi Puan Plus, kira-kira minuman paling best seller dan makanan paling best seller di sini tuh apa Mas? Waduh, saya suka semua lagi. Aduh, tadi kalau minuman tadi matcha latte Iya, kalau ya Mas? dari statistik saya juga kaget sih sebenarnya banyak yang pesan matcha latte. Apakah karena sekarang trennya matcha? Iya, bisa jadi ya Mas ya. Iya. Kalau di sini sih kita punya signature, yaitu Puan Plus Kopi. Itu adalah kopi banana clam, kopi rasa pisang gapit. Ah, ada pisang Ada, gapit. yes, kopi rasa pisang gapit. Wah, menarik banget, balik papan banget ya Mas ya. Lalu Kopi juga rasa ada pisang gapit. Lalu juga ada matcha latte tadi yang secara data itu top tier lah untuk pembelian minuman. Kalau untuk makanan sih saya lebih suka chicken katsu curry. Chicken curry katsu. Oh, chicken curry katsu. Yes. Itu. Jadi mengarah ke Jepangan kita. Apa Mas? Mengarah ke Jepangan. Kan makanan Jepangan. Iya, seperti iya, itu. iya. Oke Mas, nih kalau misalnya nih konsumen sekarang kan kebutuhannya tuh beda-beda ya Mas ya. Kalau misalnya menurut Mas sendiri nih, apakah Kopi Puan Plus ini sudah menjawab kebutuhan para konsumen gitu? Kalau dari kebutuhan para konsumen sebenarnya kita tuh bertahap sih Mbak, belajar juga dari sebelum-sebelumnya bagaimana kita memuaskan masukan-masukan dari customer. Kalau di sini sih alhamdulillah sih semua dari muda sampai tua sampai anak kecil, balita juga ada di sini. Kita juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang emang dibutuhkan oleh family di sini seperti itu. Wah, menarik ya Mas ya. Nah, sejauh ini Mas, kalau bagaimana sih respon pelanggan terhadap kehadiran Kopi Puan Plus ini? Sebenarnya saya nggak expect juga sih untuk respon dari pelanggan. Soalnya ada teman, lalu juga ada pelanggan yang pada saat saya kunjungan visit ke sini tuh dia betul-betul 3 hari berturut-turut ke sini gitu loh. Oh my god. Iya. Karena sesuka itu apa nyaman ya Mas ya? Nyaman sih. Karena nyaman, mungkin karena suasananya juga Asri ya, ya Mas ya. jauh dari hiruk pikuk kota. Betul. Seperti itu. Nah kan Mas, sekarang ini tren digital tuh lagi naik-naiknya ya Mas ya. Nah menurut Mas nih, gimana pandangan Mas soal penerapan digitalisasi di kafe saat ini? Nah itu sangat penting banget sih Mbak. Itu sangat penting bagi kami, apalagi untuk melakukan transaksi, lalu juga untuk kasir sendiri, itu sangat dibutuhkan. Berarti memang digitalisasi ini sangat diperlukan untuk para pembisnis saat ini ya Mas ya. Yeah. Karena untuk menunjang operasional juga ya Yes, Mas ya, untuk biar menunjang makin operasional. satset lah ibaratnya Benar-benar. gitu. Apalagi kalau untuk sekarang proses kami kan dari kasir langsung ke dapur itu menggunakan thermal, dan itu kan pasti membutuhkan koneksi segala macam. Nah kalau boleh tahu nih Mas, koneksi yang saat ini digunakan apa Mas? Kita untuk sekarang menggunakan Indibis, Netmong. Oh, Indibis dan Netmong. Iya. Nah, bagaimana pengalamannya Mas saat menggunakan Indibis selama ini? Kalau untuk selama ini sih aman-aman aja Mbak, jauh dari trouble segala macam. Kalau ada trouble sesekalipun itu tanggapannya cepat, bisa langsung kelar, bisa langsung selesai. Gitu. Karena ada layanan lapor by Tenesa ya. Iya, betul. Kita tinggal chat WA, kendalanya apa, teknisi datang, kelar deh. Wah. Jadi nggak sampai kayak yang lain gitu sih. Yang selalu ditunggu delay dulu gitu seperti itu. Wah, menarik ya Mas ya. Dan Kopi Puan ini salah satu customer kita yang memakai Indibis dan cukup lama ya Mas yang memakai Indibis. Alhamdulillah cukup lama dan rata-rata semua cabang pakai. Wah. Dari 12 cabang itu rata-rata pakai Indibis. 10 cabang karena satu cabang kan kopi keliling tuh susah tuh. Ada kopi keliling juga iya, ternyata. ada bentor, ada kopi keliling seperti itu. Wah, berarti Kopi Puan ini banyak yang ada takeaway-nya ada, terus yang besar ada, yang keliling juga bahkan ada. Kalau yang keliling di mana Mas tempatnya? Kalau keliling
Untuk sementara kita masih masih istirahat sejenak karena untuk tempatnya kan sudah dibangun di Puan MT Haryono Volume 2. Jadi kita lagi mencari tempat di mana nih enaknya untuk bisa berkeliling buat standby juga seperti itu. Oke, menarik. Berarti tadi 10 yang stay, 2 yang keliling. Satu yang keliling, sorry. Oh, satu yang keliling seperti itu. Oke. Nah, Mas, boleh kasih tahu nggak ke Sobis nih gimana sih tips dan triks buat teman-teman yang mau bangun bisnis coffee shop di Balikpapan nih, Mas? Tips and tricksnya nih. Kalau dari saya sih, Mbak, jujur saya bukan pengusaha yang expert. Dari orang tua juga bukan seorang pengusaha. Jadi pada saat saya mengawali usaha itu dulu penuh keraguan. Oh, kok bisa Mas penuh keraguan? Tuh keraguannya Jadi apa, Mas? kalau misalnya untuk buat teman-teman yang yang ingin buat usaha itu hindari keraguan. Karena pada saat itu, Mbak, ada aja omongan-omongan dari kiri gitu, dari belakang gitu. Kenapa sih buat kopi? Kenapa kopi lagi? Oh, kenapa gitu? Ya karena sudah banyak kan kopi kan. Oh, tapi saya percaya diri dengan produk saya dan juga konsep saya seperti itu. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman itu untuk yang ingin membuat usaha itu yang pertama hindari keraguan, berani dan coba kenali produk teman-teman. Apakah sesuai dengan market, apakah pas dengan market. Intinya sih berani, itu aja. Dan konsisten ya Mas ya? Yes, dan konsisten itu perlu banget Mbak, karena pada saat awal itu emang konsistensi yang dibutuhkan. Semisalnya kita lagi buka nih, besok tutup deh karena hari ini sepi. Kita nggak tahu pada saat hari yang kita tutup itu apakah banyak orang yang ingin membeli gitu loh. Jadi customer ngelihatnya, oh ini yang enak-enak nih segala macam. Nah kita butuh di situ untuk konsistensi seperti itu. Oke. Menarik banget ya, karena memang kalau misalnya berbisnis tuh harus sabar juga, harus konsisten juga, dan banyak tutup telinga juga ya Mas ya, biar kayak nggak dengar kata-kata yang tidak mengenakan. Lebih difilter aja sih. Iya, lebih difilter ya Mas aja ya. Buat teman-teman. Jadi yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu ya Mas ya. Betul. Wah, menarik ya. Wah nih, terakhir nih Mas, apa pesan untuk pembisnis yang baru mulai bisnis nih Mas? Pesannya? Kalau untuk pesan sih sebenarnya yang tadi saya bilang, kalau teman-teman ingin memulai bisnis, yang pertama jangan ragu, berani, lalu juga kenali produk teman-teman, betul-betul di maintenance, dirawat, lalu juga bisa disasar dengan pasar yang tepat, dan juga bisa baca situasi tempat. Itu aja sih Mbak. Karena kita kalau dalam berbisnis itu kan kita nggak bisa sembarangan, apalagi untuk membuka suatu usaha. Apakah ini pas enggak tempatnya, seperti itu. Wah, menarik banget ya pembicaraan kita hari ini, dari cerita perjalanan Kopi Puan yang dari cabang yang masih cuma take away sampai udah sebesar sekarang. Pasti strateginya tuh banyak banget, sampai inovasinya ya Mas ya, pasti banyak banget. Dan kita belajar banyak bahwa kunci sukses bisnis bukan cuma produk yang bagus, tapi juga bagaimana kita beradaptasi dengan tren dan memanfaatkan teknologi. Terima kasih banyak Mas sudah menemani podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk Sobis yang setia mendengarkan Joint Talks. Sampai jumpa di episode Joint Talks selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.